Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Padaga Karbu. Kali ini saya akan membahas masalah kelistrikan sepeda motor Vega R ya. Akan membagikan sedikit ilmu kepada teman-teman tentang kelistrikan sepeda motor Vega R ya. Kelistrikan sepeda motor Vega R dimulai dari sepul ya, kabel sepul. Ini sepul posisinya di dalam ini. Ini keluar kabel ada 5 kabel. Ini kabel putih, kabel kuning sama kabel hitam ya. Kabel putih fungsinya buat pengisian aki. Kabel kuning buat lampu depan ya, lampu. Sedangkan hitam, kabel hitam ini kabel massa ya. Sedangkan ini kabel yang misah ini ada 2 macam, merah sama putih. Ini kabel pulser ya. Kabel pulser. Jadi dalam sepul ini ada pulser, ada sepul pengisian, ada sepul lampu, dan ini kabel massa. Ya. Kabel dari sepul tadi ya masuk ke kiprok ya. Yang kuning cuma disaring terus langsung masuk ke lampu depan sampai lampu malam belakang ya. Sedangkan kabel putih, kabel pengisian aki, terus keluarnya warna kuning, warna merah ya. Keluarnya warna merah. Ini kalau di kiprok Yamaha, di regulator apa kiprok ini kabel merahnya 2. Satu buat pengisian aki ya, satu lewat siking buat pengisian aki, yang satu lagi langsung ke kunci kontak ini ya, langsung ke kunci kontak ya. Sedangkan hitamnya, yang hitam ini adalah kabel massa ya. Setrum dari ini yang warna merah, satu masuk ke aki, ini aki ya. Yang satu yang merah masuk ke aki ya, buat pengisian aki. Yang satu lagi ke kunci kontak. Sedang dari kunci kontak ini kalau dikontakin keluar kabel warna coklat ya, warna coklat, terus ke sini masuk ke CDI ya, masuk ke CDI ya, langsung ke CDI. Di CDI ini ada kabel pulser yang dari sepul nih, posisinya di sepul nih. Kabel pulser merah putih, ini kabel coklat dari kunci kontak. Sedangkan yang warna oranye ini ke kuil ya, ke kuil. Yang warna oranye ke kuil nih ya, ke kuil. Jadi kerjanya kelistrikan ini motor Vega R ya, setrum dari aki masuk lewat kunci kontak, dari kunci kontak dirubah dari merah berubah jadi coklat, dari coklat masuk ke CDI, dari CDI nanti ngeluarin apinya itu kerja dari pulser ya. Jadi pulsernya yang bikin kapan waktunya ngelepasin api lewat kuil, itu yang ngatur pulser, putaran pulser ya. Sedangkan kalau dari kuil langsung ke busi ya, ke busi.
Oke. Sedangkan yang satu lagi lampu ini yang kuning, ini cuma buat penyaringan doang. Yang kuning ini buat lampu depan sama belakang. Kalau misalkan ada kerusakan, misalkan kerusakannya pada pengisian aki, selama aki masih ada setrumnya, motor tetap hidup, tapi nggak mau ngisi, lama-kelamaan akinya habis dan motor juga nggak mau hidup. Sedangkan kalau aki mati, motor di sela tetap hidup, karena ini ada dua kabel, ya, yang satu ke kunci kontak, yang satu ke aki. Jadi makanya kalau motor Yamaha kiproknya rusak, dikasih aki hidup, begitu akinya habis mogok lagi, karena biasanya kalau nggak kerusakan di kiprok, bisa juga kerusakan di sipul, bisa juga ada kabel yang putus. Oke. Sedangkan dari coklat itu tadi, itu dari aki, itu kabel dibagi-bagi ini. Yang ke bendix starter 1 tuh. Ini bendix starter, fungsinya ini relay buat jalanin dinamo starter, ya. Dinamo starter. Jadi setrum dari aki yang plus ini merah langsung ke bendix starter ini. Dari bendix starter keluar langsung ke dinamo starter. Tapi kerjanya bendix starter ini dikerjain sama ini. Dari tombol ini. Dari tombol starter. Kalau setrumnya tetap ini dari sini, yang dimainin masanya dari ini, ya. Dari kunci kontak. Ya. Sedangkan motor, ya, ini ada sikringnya. Ini kerjanya sikring apabila terjadi kekonsletan, ini konslet di daerah mana, mau di depan mau di belakang, ini motor langsung mati, ini ya. Ya. Tapi di sela tetap nyala, ya. Tapi kelistrikannya mati. Ini kalau terjadi konslet di kelistrikan, karena aki di sini, ya, fungsinya aki di motor Vega R ini untuk nyalain lampu netral, lampu speedo, lampu sen, sama klakson, sama awal mula nyalain dinamo starter, ya. Fungsi kerjanya aki. Jadi kalau motor ini tanpa aki masih tetap bisa hidup, dalam catatan kiprok masih bagus, ya. Jadi ini karena kabelnya dua, yang satu ke aki, yang satu buat ke kunci kontak, disetumin di sini. Makanya kalau motor ini akinya mati, apa akinya dilepas, tetap aja hidup karena ini, ya. Ya. Jadi kalau terjadi mogok, misalkan busi nggak ada apinya, yang pertama dicari busi nggak ada apinya. Ini yang kita cek dari sini dulu, kabel coklat apakah ada setrumnya apa enggak, ya. Ini kalau motor ini dikontakin, yang kabel warna coklat pasti kalau setrumnya bagus pasti udah ada, kalau akinya bagus tapi udah ada setrumnya. Jadi ini setrum dari kunci kontak yang warna coklat, ya. Yang warna coklat dari kunci kontak. Jadi pengecekannya ke situ, kalau kabel coklat ini ada setrumnya, dalam catatan akinya bagus, ini nggak ada setrum, bisa dicari apakah kerusakan pada pulser, apa ada kabel yang putus, apa dari kuil, apa dari busi, ya. Sedangkan masa ini dari aki ini langsung ngambil dari, ditempelin ke bodi, ke mesin, ya. Langsung ditempelin ke mesin ini, bodi mesin, ya. Jadi masanya ngambil dari
bodi mesin ya. Ya, jadi kelistrikan motor walaupun ini disebut DC ya, tanpa aki hidup, tapi DC tanpa aki hidup ya. Kalau motor-motor dulu kayak Supra, kayak Vega lama itu motor AC. Kenapa disebut motor AC? Karena di sini ada kalau disebut sepul jalan gitu. Biasanya ada sepul jalan. Ini ketambahan satu jadi sepul jalannya ada. Tapi tetap ini ada semua ketambahan satu. Ini motor DC. Kenapa kalau nggak dikasih kok disebut motor DC? Kenapa kalau akinya nggak ada bisa jalan? Karena ini setrumnya ini kebagi di daerah kiprok ya, teman-teman. Kalau motor ini semua motor mogok, kalau ini mogok, yang pertama kita cari permasalahannya satu ya, ada bensinnya apa enggak ya, lihat kiteng ke sini ada bensin. Yang kedua, lihat di busi ada apinya enggak ya, cara pengecekannya ada apinya enggak ya. Yang kedua, di busi ada. Terus yang ketiga, kita nyarinya secara mundur. Jadi pertama dari busi ya, ada apinya enggak. Terus kita mundur ke kuil. Dari kuil ada kabel warna oranye ya. Kalau kita pengecekannya terserah mau pakai lampu apa mau kayak gimana, apa mau tempelin. Ini ada apinya apa enggak. Jadi ini keluar setrum apa enggak. Kalau kabel di oranye nggak keluar setrum ya, kita mundur lagi ke CDI ya, ke CDI. Ke CDI ya, ke CDI ada kabel oranye, mundur. Nah, ke CDI ada kabel oranye. Nah, jadi kalau dari kuil ini, kalau dari warna oranye ini nggak ada setrumnya, kita mundur ke arah CDI. Dari CDI kita cek yang coklat, kalau akinya masih bagus, apa saya ini kabel coklat ada setrumnya nggak, ada arus apa enggak gitu. Kalau ini ada arus, berarti kerusakannya sama CDI. Kalau CDI ini belum dari oranye belum keluar api, juga nggak bisa memvonis CDI yang rusak. Kita cari dulu ini apa? Kabel pulser ya. Kabel pulsernya ini bermasalah apa enggak ya. Jadi bukan semata-mata dari CDI nggak keluar yang disalahin CDI, belum tentu, karena masih ada lagi komponen lain yaitu pulser. Bisa kabelnya putus atau bisa konslet apa rusak. Tapi kalau pulser jarang-jarang rusak ya. Oke, demikianlah pembahasan kali ini ya. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman suka sama video dari saya, silahkan tekan tombol like. Kalau suka dengan konten saya, silahkan pencet subscribe. Kalau ingin lihat video terbaru dari saya, silahkan tekan tanda loncengnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.